Diawali dengan diperlihatkannya seorang kewe seksoi yang mirip Rahma Azhari bernama Felisa. Di tengah ngicipriknya hujan, ia yang berniat ngekos langsung diajak si ibu kos bernama Ratmi untuk masuk. Sesampainya di depan kamar sambil memberikan kunci, Bu Ratmi mewanti-wanti Felisa untuk jangan pernah memasuki kamar sebelah. Di tengah keheranan, Felisa pun menanyakan alasannya, akan tetapi Bu Ratmi langsung pergi dengan gelagat yang mencurigakan. Kira-kira apa yang sebenarnya Bu Ratmi rahasiakan di kamar sebelah? Kalem, karena jawabannya sudah disepil di judul film. Sesaat kemudian, dengan pemandangan gunung yang begitu memanjakan mata penonton Ojon's Review, Felisa terlihat mengecek-ngecek kamar yang kini ia tempati. Sementara di kamar sebelahnya, seorang pemuda nolep bernama Randy terlihat bersiap melakukan sesuatu dengan handycam kreditannya. Sungguh tanpa diduga, Randy sudah menyiapkan lubang di dinding kamarnya untuk merekam Felisa yang dikabarkan begitu hot pop. Di malam yang deras dengan hujan geledek, Felisa pun heran saat mendengar suara tangis dari kamar sebelah. Lantas, karena gak kepo gak horor, Felisa pun berniat mengeceknya meski hanya menggunakan tank top dan street saja. Mendengar suara tangisan semakin keras, Felisa yang ketakutan bergegas kembali ke kamar. Namun tanpa ia sadari, sosok dengan bebenguk caludih terlihat mengintipnya di balik jendela. Di pagi harinya, Felisa yang akan pergi ngampus langsung memberitahu Bu Ratmi tentang suara tangis yang semalam ia dengar dari kamar sebelah yang terkunci. Lantas dengan gelagat yang panik, Bu Ratmi hanya meminta Felisa untuk jangan pernah kepo pada hal itu. Dan saat Bu Ratmi pergi, Randy yang datang langsung mengenalkan diri pada Felisa. Ia pun meminta Felisa untuk menuruti omongan ibunya, terlebih kamar itu sudah dikosongkan sejak 2 tahun lalu. Di tengah keheranan, Felisa pun bergegas pergi kuliah. Setibanya di kampus, bagaikan adegan FTV, Felisa pun bertabrakan dengan seorang pria ganteng berambut jocong yang mirip Stephen William. Sementara di kosan, Randy yang pengangguran mulai terobsesi pada Felisa, hingga ia pun nekat menerobos masuk ke kamar Felisa menggunakan kunci cadangan milik ibunya. Baunya. Dengan aroma terasi udang rebon, si Randy pun terfikirkan untuk mencuri cangcut Felisa guna dijadikan bacol. Sekeluarnya dari kamar, Randy yang takut ketahuan langsung mengancam seorang tukang kebun bernama Udin Minion. Singkat cerita, Felisa yang sedang berenang mengungkapkan rasa penasarannya pada Ita dan Lia tentang kamar terlarang di kosannya, di mana ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di kamar tersebut. Mendengar hal itu, Lia meminta Felisa untuk jangan kepo pada hal yang dilarang, karena biasanya kekepoan selalu berujung petaka. Setelah membahas hal itu, Felisa pun kembali kuku cuprakan. Hey. Sepulangnya ke kosan, si Jonas Randy yang berusaha PDKT mengajak Felisa untuk pergi dugem. Akan tetapi, Felisa yang merasa Randy kurang good looking langsung menolak ajakan tersebut dengan alasan kecapean. Sambil meminta maaf, Felisa pun bergegas pergi ke kamar dan membuat si Jonas semakin ngenes. Sebelum memasuki kamar, Felisa pun kembali kepo saat mendengar suara tangisan di kamar sebelah. Jangan dekat. Sontak Felisa pun kaget saat ditegur si Udin Minion yang memintanya untuk jangan pernah mendekati kamar ini. Permisi, Pak. Sesaat kemudian, si Udin yang bersetelan alien jadu langsung merinding saat merasakan sesuatu melintas di ujung lorong.
Di malam harinya, Felisa yang sedang membaca komik Tatang Es kembali heran saat kini ia mendengar suara kesakitan dari kamar sebelahnya. Dirasa ada yang tak beres, Felisa pun berniat untuk membongkar kamar terlarang itu menggunakan linggis. Astagfirullah, tanpa Felisa sadari, sosok pocong Jabrik terlihat mengikutinya. Kemudian, Felisa pun panik saat melihat darah yang merembes dari kamar tersebut. Melihat kondisi kamar yang menyeramkan, bukannya langsung pergi, Felisa malah duduk di kasur buluk tanpa takut paha mulusnya digigit kutu busuk. Rupanya, keanehan di kamar sebelah merupakan teror dari sosok pocong Jabrik. Bersamaan dengan hal itu, Randy pun mengalami teror aneh sesaat setelah kamar terlarang dibongkar. Astagfirullah, sontak Randy pun panik saat melihat sosok pocong Jabrik. Sementara di dapur, Bu Ratmi yang sedang membuat teh ketika heran saat mendengar suara aneh dari dalam kulkas. Seketika Bu Ratmi pun kaget saat melihat hulu pocong Jabrik di dalam freezer. Setelah mendapat teror aneh dari pocong Jabrik, Bu Ratmi pun yakin jika seseorang telah membongkar kamar terlarang itu. Lantas ia pun meminta Randy untuk berhati-hati. Di pagi harinya, Bu Ratmi langsung membacoti Felisa yang kedapatan membongkar kamar terlarang itu. Namun Felisa beralasan jika dirinya tak bisa tidur akibat terus mendengar suara aneh dari kamar tersebut. Di tengah kekesalan, Bu Ratmi meminta Felisa untuk bertanggung jawab jikalau hal buruk sampai terjadi di kosan ini. Hey. Sesaat kemudian, Felisa langsung semeringah saat ia disapa oleh pria tampan bernama Boy Marpin. Dirasa pernah bertemu di kampus, Boy pun mengajak Felisa untuk ngampus bareng menggunakan motor ninja kreditannya. Di siang harinya, Randy yang akan pergi nongkrong kembali melihat sosok pocong Jabrik di jendela kamar terlarang. Singkat waktu, Bu Ratmi akhirnya memanggil seorang mage warrior untuk melakukan ritual pengusiran pocong di kosannya. Di tengah ritual, Mbah Darmo berkata jika si pocong yang bergentayangan saat ini sedang mencari tumbal. Kira-kira siapakah sosok pocong ini? Hari gini masih percaya hantu. Kembali ke kampus, Felisa kembali menceritakan kengerian yang sempat ia alami di kosannya, di mana semalam ia sempat diteror oleh sosok pocong hybrid, kombinasi antara kuntilanak dan pocong. Mendengar hal itu, mereka hanya menganggap jika Felisa terlalu banyak nonton film horor. Astagfirullah, baru saja diomongin, Felisa kembali mendapat teror dari sosok pocong Jabrik. Sementara di kosan, Randy yang melihat kunci kamar Felisa tertinggal langsung terfikirkan sebuah ide brilian. Hingga di malam harinya, melihat Felisa yang kebingungan mencari kunci, Randy yang datang langsung melakukan gimmick dan mengajak Felisa untuk tidur di kamarnya. Ia pun meyakinkan jika dirinya tidak akan berbuat macam-macam. Meskipun ragu, Felisa yang tak ingin tidur ngemper akhirnya menerima tawaran tersebut. Hingga setibanya di kamar, Randy yang melihat baju Felisa basah langsung memberikan kemeja bekas mencari kerja yang sempat dijanjikan pemerintah 10.000 lapangan pekerjaan, namun buktinya nihil. Di tengah malam setelah Felisa tertidur lelap, Randy langsung mengambil handycam untuk memuaskan fetisnya.
hampir saja mengokop pocong. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Sementara di dapur, Bu Ratmi yang salatri di tengah malam kembali mendapat teror mengerikan. Di keesokan harinya, Bu Ratmi kembali membacoti Felisa. Terlebih karena kekepoannya, mereka harus mendapat teror dari sosok pocong Jabrig. Ada apa nih, Bu? Sementara di sisi lain, Udin Minion yang sedang membersihkan WC kembali mengalami kengerian. Mendengar suara aneh bukannya kabur, Udin malah nekat mencari sumber suara itu. Singkat waktu, malam pun poek. Felisa yang sedang nugas langsung beranjak saat mendengar suara ketukan di pintu. Lagi-lagi, Felisa diteror sosok pocong Jabrig. Sementara itu, Mang Udin yang terbangun pun panik saat mendengar suara aneh di kamarnya. Innalillahi, sungguh malang. Udin Minion pun harus tewas dihabisi pocong Jabrig. Sesaat kemudian, Randy yang kembali esang terlihat mengintip Felisa. Seketika cacing Randy lemas saat ia di jumpscare bebenguk pocong. Hingga di keesokan harinya, Bu Ratmi dan para penghuni kos pun syok parah saat tim kepolisian mengevakuasi jasad si Udin Minion. Di malam harinya, Felisa yang ketakutan merasa yakin jika Mang Udin mati dihabisi pocong kamar sebelah. Apalagi semalam dirinya sempat mendapat teror dari si pocong itu. Tapi di saat itu pula, Boy berusaha menenangkan Felisa karena menurutnya Mang Udin tewas karena mengalami bengek ekstrim. Di keesokan harinya, Bu Ratmi yang termenung kembali teringat pada apa yang telah ia lakukan. Ternyata teror pocong yang terjadi di kosan Bu Ratmi berasal dari penghuni kos yang dikuburkan secara asal-asalan di bawah pohon jengkol yang ada di halaman kosan. Hingga sesaat kemudian, Bu Ratmi pun panik saat mendengar suara tawa kewes dari kamar terlarang. Selang beberapa saat, Boy yang sedang nyantui juga mulai mengalami teror. Di malam harinya, melihat Felisa yang akan kabur dari kosan, Bu Ratmi memberitahu Mbah Darmo jika Felisa merupakan orang yang telah membuka kamar terlarang. Mendengar hal itu, Mbah Darmo berkata jika hanya Felisa yang bisa mengakhiri teror pocong ini, di mana si pocong akan terus meneror sebelum Felisa membuka tali pocong si kewes yang dikuburkan di belakang kosan. Kalau tidak, kemanapun Felisa pergi, pocong ini akan terus menghantuinya. Mendengar hal itu sontak membuat Felisa kebingungan. Selang beberapa saat, Boy yang akan kembali ke kamar tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengikutinya. Singkat waktu dengan pose yang menyegarkan, Felisa yang sedang tidur kembali mendapat gangguan.
Melihat Felisa yang ketakutan, Boy yang berusaha menjadi pahlawan langsung mengajak Felisa untuk mengecek kamarnya. Setibanya di kamar, Boy meminta Felisa untuk berpikir positif. Apalagi Boy berjanji jika dirinya akan selalu ada buat Felisa. Mendengar gembelan si Boy, seketika celengan Felisa bergetar dan meminta Boy untuk merujaknya malam ini juga, dengan alasan supaya dirinya merasa rileks. Sementara itu, mendengar Felisa dan Boy bersiap adu gabrut, Randy yang Jones hanya bisa mengintip dan menelan ludah. Singkat waktu setelah mendapatkan bahan, Randy langsung memindahkan hasil rekamannya ke PC kentangnya. Bagong! Cacing Randy langsung mengkerut saat melihat bebenguk pocong yang tiba-tiba muncul di rekamannya. Namun anehnya, mereka yang ngaduk tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Di tengah rasa syok, Randy yang iciki bosnya sudah kena mental, memutuskan untuk molor saja. Sementara di sisi lain, Bu Ratmi yang sedang tidur kembali mendapat teror. Malang sekali Bu Ratmi pun mubui setelah diteror pocong jabrig. Ini emang semua salah lo. Di keesokan harinya setelah Bu Ratmi masuk rumah sakit, Randy langsung membacoti Felisa. Apalagi akibat perbuatannya, Bu Ratmi sampai masuk ke rumah sakit. Dan kini, Randy meminta Felisa untuk segera menggali kuburan si pocong dan melepaskan talinya. Hingga setelah Randy pergi, Felisa yang ketakutan meminta tolong pada Boy. Apalagi ia sudah menyerahkan celengannya untuk diaduk semalaman. Meskipun takut, Boy yang kebelejog mau tak mau harus membantu Felisa. Singkat cerita, sepulangnya ngampus, Boy yang kecapean memutuskan untuk molor. Sontak Boy pun panik saat teror pocong semakin nyepam menampakkan diri. Kemudian scene beralih ke rumah sakit. Bu Ratmi yang menjalani perawatan tiba-tiba merasakan sesuatu di balik selimutnya. Sungguh malang, Bu Ratmi pun tewas setelah ketindihan pocong jabrig. Sementara di sisi lain, Randy yang akan pergi ke rumah sakit langsung kesal saat mobil warisan bapaknya tiba-tiba mogok. Malang sekali si Jones Randy pun harus menyusul ibunya setelah tewas ditabrak pocong yang tiba-tiba mampu mengendarai mobil kupling. Kembali ke kosan, Boy yang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi aneh. Oh, rupanya sosok pocong yang meneror kosan sebenarnya merupakan kewes penghuni kos yang Boy habisi setelah menolak diajak adu gabrut. Di tengah ketakutan, Boy meminta Felisa untuk segera mengambil tali pocongnya sekarang juga. Melihat si pocong menggeliat bak ulat bulu, Boy yang kena mental langsung ngabret kabur. Sementara itu dengan setelan tank top seksoy, Felisa bergegas menggali kuburan si kewes untuk mengambil tali pocongnya. Kuburan macam apa ini? Bagaikan ngubur
jasad si Kewes yang telah menjadi tengkorak langsung ketemu. Dan saat Felisa akan melepas tali pocong, tiba-tiba ia mendapat penglihatan tentang apa yang telah dialami oleh si Kewes. Di mana pada saat itu, Kewes berwig bernama Ratna tiba-tiba mendapat gangguan dari si Boy yang berusaha menggabrutnya. Bisa pura-pura gitu. Dan sungguh tragis, akibat kelepasan setan, Ratna pun tewas dicekek si Boy. Hingga di tengah kepanikan, Boy yang tak ingin aksinya terungkap melakukan manipulasi agar Ratna seolah-olah mendiskon umur. Hingga saat jasad ini ditemukan, bukannya melaporkan hal tersebut pada polisi, Buratmi, Randy, dan Mang Udin malah berencana menguburkan jasad Ratna secara diam-diam, hanya karena tidak ingin para penghuni kos kabur dari kosannya. Sontak Felisa pun syok parah saat mengetahui keberadaan Boy. Apalagi ia sudah menyerahkan celengannya untuk dijejali cacing si Boy. Hingga sesaat kemudian, Felisa pun panik saat melihat Boy yang datang. Lalu tiba-tiba astagfirullah, bagaikan terkena Mugen Tsukuyomi Uchiha Madara, Boy Shimokondo pun modar bergelayutan setelah dipocongi kain kafan yang belok. Namun anehnya, si pocong jabrik ini masih muncul di antara pohon pisang dan pohon nangka, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya merupakan setan hybrid, perpaduan antara pocong dan kuntilanak. Tak cuma itu, dengan sorotan senter pengobor belut, membuat pocong ini semakin terlihat sinematik. IMDb untuk film ini adalah 4,3. Mungkin segini dulu pembahasan film Pocong Kamar Sebelah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.